tahu sih? Ini kan tugas lo. Pokoknya gue mau lo lap ulang, jangan sampai ada debu setitik pun, ngerti? Iya bos. Ini sekarang kamu selesai kerjaan kamu ke belakang. Ya ampun Ron, emang nggak bisa apa ngomongnya santai aja, nggak usah ngegas kayak gitu. Gue tuh paling anti sama debu, kuman, kotor, dan berantakan. Gue nggak bisa. Ya udah lu tenang aja, nggak usah lebay. Mending sekarang lu siapin materi meeting buat investor yang udah kita siapin kemarin. Jadi ceritanya di investor tertarik nih sama restoran ini. Dan profitnya tuh bakal bagus banget bos buat restoran ini. Jadi lu jangan sampai telat. Ya. What? Bang, maaf bang, nggak sengaja. Gak sengaja. Lo nyetir yang bener dong, pakai mata, lihat-lihat. Lu kurang aja lo, bener-bener lo. Nyolot lagi lo. Sengaja nih gue. Udah amat. Kok lo yang nyolot sih? Kalian salah. Woi, jangan kabur lo. Tanggung jawab. Woi. Awas lo ya, kalau sampai ketemu sama gue lagi, gue bikin perhitungan sama lo. Gue udah hafal plat nomor lo. Kurang ajar tuh supir ojol. Lo kenapa datang-datang ngedumel? Lagi baca jampi-jampi. Lo kira gue dukun? Ya terus kenapa? Masa tadi ada supir ojol yang ngelewatin genangan air, terus nyiprat ke baju gue nih. Lo lihat baju gue kotor semua. Terus airnya nyiprat ke gue. Nih, kan banyak kuman, kotor. Gue kira kenapa? Ya kan lo tinggal cuci aja sih. Lo lebay deh. Gue ini bukannya lebay, tapi gue itu gak suka sama debu dan gue takut sama kuman. Udah deh, apalagi kebersihan itu adalah sebagian dari Imron. Jadi kalau misalnya gue bawel soal kebersihan, lo semua jangan heran. Maksud gue kebersihan itu kan sebagian dari iman. Ya udah deh, mending sekarang lo ke belakang, lo bersih-bersih ganti baju. Gigi, pusing gue denger lo. Ruan. Iya. Tuh awas tuh, kalau sampai ada debu lagi. Ayah kenapa? Ayah merasa bersalah sama kamu, Del. Gara-gara ayah kena stroke begini, terus ibu kamu meninggal. Kamu jadi putus sekolah. Dan kamu jadi tulang punggung keluarga ini. Kamu gak pernah memikirkan masa depan kamu sendiri. Ayah kenapa sih kok tiba-tiba ngomongnya kayak gini? Delia ikhlas ngelakuin semuanya. Kan udah tanggung jawab Delia sebagai anak untuk orang tuanya.
Ayah berharap ayah bisa melihat kamu menikah. Semoga aja meeting hari ini berjalan dengan lancar. Loh, ini mobil kenapa sih? Kok ngadet? Kok mati sih? Nggak bisa nyala lagi. Ini mobil kenapa lagi? Kok tiba-tiba mogok sih? Kan gua harus meeting. Bensinnya juga masih full. Paksa gue pesen ojol. Mana nih? Pesanan pertama gua hari ini. Emang belum habis makanannya, gue telepon dulu deh. Suruh tunggu. Ya, halo? Halo bang. Bang, bisa tunggu dulu nggak bang? Lagi makan nih. Ya mbak. Buruan ya. Ya lah bang, ya udah deh. Ya tunggu. Halo? Halo, mbak? Hei, mbak. Ya. Aduh, semoga aja Mbak itu tahu alamat gue. Ojol bang. Ojol bang. Motor kayak gue kenal deh. Mbak, lo nyiprat gue kemarin kan? Kang Imron masih di jalan. Mungkin kena macet kali ya, Pak ya. Boleh ditunggu sebentar lagi kan, Pak? Ya, makasih ya, Pak. Aduh, si Imron kemana sih? Jam segini belum sampai. Nih, dalamnya nih. Gimana sih lu? Iya, tunggu sebentar. Ini apa nih? Itu apaan? Biar steril. Ini kan banyak kuman, bekas pelanggan-pelanggan lo yang lain keringetan nempel di sini. Kan Jadi bagi lu customer gua kuman. Ya enggak, bukan. Maksudnya lo kan dari... Ya udah deh. Lu mendingan cari ojol lain aja kalau gitu. Jangan dong, please. Lo antarin gue ya. Please. Gue nggak bisa nyari ojol lain ini nih. Tuh, lihat handphone gue mati. Udah amat. Udah sana, pergi, minggir. Jangan dong, please antarin gue ya. Ini maksa banget sih lu. Lu tuh siapa sebenarnya, ha? Pacar
Gue takut. Lepasin nggak? Lepasin. Lepasin. Turun, turun. Kok turun? Gue mau cancel. Del, jangan cancel dong, Del. Aduh, Del, kemarin aja gue udah gagal meeting. Masa sekarang gue gagal meeting lagi? Emang gue pikirin. Del, aduh, kita kan udah lama gak ketemu, oke? Terus kalinya ketemu, ya bisa dong lo bantuin gue ya. Itu sebagai tanda pertemanan kita kan. Dulu kita satu sekolah, oke? Awas lo, peluk gue lagi. Iya enggak. Gue bantuin sekali lagi, tapi gue nggak mau dipeluk lo. Iya enggak, janji. Yaudah, oke. Mau ngapain lo? Enggak, nih helm gue miring. Mau ngapain lo? Awas lo macem-macem sama gue ya. Ini bener nih helm. Sikap. Dah, yuk. Aduh, apaan sih lo? Apaan sih? Lo yang ngerem makanya jam mendadak. Mana sih lo? Dari tadi katanya buru-buru. Ini kan udah nyampe nih, langsung nih nyampe. Sini. Mana bayar? Ya ampun, iya sabar. Buruan dong bayar, ini pakai ngapain segala nih? Ya sabar, tadi kan habis dari jalanan biar kuman-kumannya pada mati. Gue nggak peduli, buruan. Gue cuma butuh duit gue, inget. Nih. Kasih. Sana. Lu yang sana. Ih. Selin banget tuh cewek. Awas aja ya. Kalau sampai nanti waktunya tiba, Iya Pak, jadi saya rasa keputusan Bapak untuk investasi di kafe saya itu sudah sangat tepat karena ya seperti proposal yang kemarin saya kirim, omset kita itu bisa mencapai 200 sampai 300 juta sebulan. Ya, kira-kira Bapak ingin investasi dalam jumlah berapa dan jangka waktunya berapa lama ya Pak? Kalau untuk ngawalin sih saya nggak berani untuk besar-besar ya. Tapi kita lihat dulu. Oh ya baik. Ya kita bisa diskusikan lagi nanti saya akan kirimin proposal selanjutnya Baik, saya untuk tunggu. ketentuan kerjasama dari kafe saya. Baik, saya tunggu. Baik. Stop, Neng. Di sini aja, Neng. Di mana, Bu? Sini. Ya, sini. Oh. Sip. Makasih, Bu ya. Tunggu, Neng. Uangnya, Neng. Oh iya. Lupa saya, Bu. Oke. Ya. Makasih ya, Neng. Makasih, Bu ya. Hati-hati, Bu. Sama-sama, Neng. Gue nggak nyangka ya, perubahan Delia dari zaman SMA sampai sekarang. Gue cinta sama lo. Kok sepi? Imron? Bu Surti? Aduh, ketemu. Apa-apaan kamu ini?
Sekarang juga kamu ikut ibu ke ruang BP. Iya, Bu. Suka mau Bu Surti? Sayang, sini udah. Aku bawain bukunya udah. Ngapain sih bawa buku berat-berat? Ya, aku aja. dulu tuh Delia cantik, feminim, anggun. Tapi kok sekarang tiba-tiba dia bisa berubah jadi dekil, jorok, tukang ojek lagi. Apa yang ada di foto itu? Apaan sih ya? Itu yang di HP kamu. Kepo banget. Fotonya foto Ardito. Jadi tadi lagi lihat-lihat galeri foto terus nggak sengaja kebuka. Nggak sengaja ya, beneran nggak sengaja. Udah lama banget. Apa kabarnya dia sekarang? Dulu kata kamu dia pernah janji untuk menikahi kamu, iya kan? Tapi karena ayah sakit, kamu jadi terpaksa meninggalkan dia pada keadaan ini. Seandainya keadaan kita baik-baik aja, mungkin kalian sudah menikah sekarang. Semoga aja kesempatan itu masih ada sama dia. Ayah nih mulai ngelantur ngomongnya. Tapi benar deh, seharusnya kamu tuh sudah menikah sekarang. Jadi paling enggak ada orang yang bisa mengurangi beban kamu sebagai tulang punggung keluarga ini. Beban apa sih ya? Ayah tuh ngomong seakan-akan aku tuh selama ini protes. Padahal lihat deh, aku aja happy jalaninnya. Aku seneng, aku bersyukur. Kan kita nggak tahu ya, takdir itu mau membawa kita kemana. Jadi, ikhlasin aja. Dayu, nanti gini, suka angin ayah. Ya? Tapi kamu janji sama ayah ya, kalau kesempatan itu ada, tolong kamu penuhi harapan ya. Ah, amin. Sekarang boleh masuk, nanti masuk angin. Ya? Iya. Yuk. Iya. Halo Mas, mobil saya kapan beresnya ya?
Secepatnya kami kabari kalau udah selesai, Mas. Ya udah, saya tunggu kabarnya ya. Oh iya Mas, saya mau pesan. Itu mobil saya tolong jangan sampai kotor, apalagi interior dalamnya tuh. Jangan sampai pokoknya ada kuman-kuman yang masuk ke dalam. Harus bersih ya Mas ya. Mas kira ini salon? Di mana-mana yang namanya bengkel pasti kotor lah. Kalau Mas nggak mau mobilnya kotor keluar dari bengkel, jangan bawa ke sini. Bawa ke laundry sana. Satu lagi Mas, Mas kalau mau ambil mobilnya, jangan kesorean ya. Soalnya bengkel mau tutup. Kok galakan dia sih? Ngegas lagi. Gua ke restorannya pakai ojol aja deh. Tapi kalau gue pesen ojol, terdapatnya Delia lagi. Gimana ya? Hah, Caca. Caca kan rumahnya deket sini. Siapa tahu dia belum jalan. Halo, ya kenapa bos? Cak, lu udah jalan belum? Ini gue baru mau jalan. Ah, pas banget. Jemput gue ya. Oh, lu mau nebeng? Iya ya boleh. Tapi nggak gratis ya. Iya, bawel. Buruan. Canda gue. Yaudah, tunggu. Gue jalan nih. Imron, gimana? Mobil kamu udah beres? Belum beres, mah. Yaudah, Imron mau berangkat ke restoran dulu ya. Yaudah, hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Salam. Wait. Gue suka nih dapat pesanan makanan, gitu dong. Tapi ini gue nggak suka nih. Kenapa harus di restorannya Imron sih? Apes banget sih gue hari ini. Harus ketemu manusia satu itu. Males banget sih gue harus ketemu dia. Oh, gue cancel aja kali ya. Tapi kalau gue cancel, ntar gue nggak profesional lagi. Bisa-bisa ojol gue disuspend. Yaudah deh, pokoknya gue berharap aja semoga tuh orang nggak ada di sana dan gue nggak ketemu sama manusia aneh itu.
Itu kan Delia. Ngapain dia kesini? Kesempatan gue nih buat balas dendam. Woi, apa-apaan lo? Bahasa gue, wah lo kurang ajar, lo ngapain lo nyiram-nyiram gue? Ya itu sebagai tanda balas dendam gue. Karena lo kemarin udah bikin baju gue kotor tuh. Masih ingat kan di sana? Hah? Tuhan lo dendaman banget sih lo sama gue ya. Kan gue udah minta maaf dari kemarin. Mana sih lo? Udah. Kalau gitu sekarang gue minta maaf. Jadi impas kan? San lo gak punya etika lo tau gak lo? Tunggu. Apaan lagi? Apaan sih? Lo mau ngapain? Hah? Ngapain? Lo mau masuk ke resto gue? Gue tahu nih otak-otak lo nih. Lo sengaja kan mau masuk ke restoran gue, terus nyebar kuman yang ada di dalam tubuh lo itu ke makanan-makanan gue. Biar makanan gue jadi gak higienis lagi. Gue tahu lo di sini tuh nggak punya orderan kan? Nih, orderannya emang ada. Makanya jangan negatif thinking terus tau gak? Ingat ya Im, bukan cuma luaran doang, badan doang yang harusnya lo bersihin. Hati lo juga harus bersih. Malu kan lo? Lama banget nih pesenan. Gue udah nungguin dari tadi. Terus belum nongol juga. Keburu demo nih cacing-cacing di perut gue. Mana sih? Ngapain sih dari tadi mondar-mandir kayak setrikaan? Aku tuh lagi kesel banget. Nungguin pesanan makanan aku dari tadi tuh belum nyampe-nyampe juga, Kak. Heran deh sama tukang ojek. Banget banget. Ya udah gini aja, ntar kalau dia udah datang, kamu cancel aja, kasih pelajaran. Pesan makanan yang baru, oke? Kok tangan gue panas sih? Kenapa ya? Au! Ya ampun, bos lu kenapa? Gak tahu nih tangan gue panas banget, kenapa ya? Lu cari masalah sama gue? Bang, enggak bang. Ini nggak sengaja bang, tangan gue panas banget bang. Alasan lo? Enggak bang, saya minta maaf ya bang ya. Bang, kemana bang? Ih! Syukurin lo. Itu dia kali ya. Mbak! Mbak, ini makanannya Mbak. Datang juga lo ya akhirnya. Karena lo lelet ya, jadi gua cancel orderannya. Kok di cancel Mbak? Kan saya udah nyampe di sini Mbak. Nggak bisa gitu Mbak aturannya. Nanti siapa yang bayar makanannya Mbak? Udah Mbak jangan di cancel dulu Mbak. Ini bayar dulu makanannya Mbak. Bodoh amat, mau gue pikirin. Kenapa sih kok kayak sultan? Emang makanan ini dipikir gratis apa? Pakai duit kali belinya Mbak. Yeh, kok lo nyolot sih? Dengerin gue ya. Pembeli itu adalah raja. Oke, tapi rajanya nggak kayak gini-gini juga. Saya beli itu pakai duit, butuh waktu, butuh tenaga juga untuk belinya. Cancel ya, cancel. Lagian ya, lo itu kalau mau jual jasa, bersihin dikit kek. Jangan tekil kayak gini. Yang ada customer lo itu ya, geli ngeliatnya. Udah pokoknya gue mau cancel, titik. Mbak dengan nggak bayar makanannya aja udah bikin saya cukup emosi Mbak. Sekarang Mbak pakai komen tentang penampilan saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini dibayar makanannya nih, ambil Mbak, ambil. Ih, gue bilang nggak mau ya nggak mau. Gimana sih Mbak, ini terserah mulu dari tadi ya, bayar dong. Kenapa sih lu debut-debut? Hah? Ini loh Kak, tukang ojek ya. Udah lama di cancel nggak mau. Ini kan
Ardito, mantan pacar gue pas SMA. Ardito? Ardito kan? Dito. Dito, lihat. Ini aku, Delia. Mantan pacar kamu waktu SMA, masa kamu lupa sih? Hah? Serius Kak? Pernah punya mantan pacar yang modelnya kayak gini? Enggak. Enggak pernah. Apa-apaan sih lo ngaku-ngaku pernah jadi pacar gue, hah? Mana pernah kakak pacaran sama cewek dekil kayak begini, tukang ojek lagi. Dasar cewek kampungan. Udah kerjanya nggak bener, ngaku-ngaku lagi jadi mantan pacar yang kakak gue. Ngaca deh lo. Enggak, bentar. Dasar lo ya, cewek halu. Udah sana, pergi aja. Apa-apaan sih lo ngaku-ngaku pernah jadi pacar gue, hah? Cewek dekil kayak begini, keringetan, tukang ojek lagi. Sakit hati banget ya sama omongannya Dito. Apa karena perkataan ayah? Jadinya gue ngarep sama Dito. Sekarang gue dihina-hina, gue sakit. Gak boleh nangis kayak cewek. Apa yang dibilang Delia ke gue memang benar. Buat apa gue jaga kebersihan badan dan sekitar gue kalau hati gue masih kotor? Ingat ya Im, bukan cuma luaran doang, badan doang yang harusnya lo bersihin. Hati lo juga harus bersih. Perkataan gue ke Delia pasti udah nyakitin hati Delia. Apalagi gue sampai nuduh dia kalau dia mau cari gara-gara nyebarin kuman di restoran gue. Gue harus minta maaf sama Delia. Tapi gimana caranya ya? Apa gue telepon Delia aja? Mending gue pesan ojol aja deh buat ke bengkel. Siapa tahu nyambung ke akunnya Delia. Si Imran kenapa sih? Bikin bete aja. Di saat-saat kayak gini lo mesen ojol sama gue. Cancel lo. Mau ketemu sama lo. Cancel lagi sama Delia. Kayaknya dia masih marah deh sama gue. Gue pesan ojol lain aja deh. Gue harus ke bengkel soalnya. Stop. Berhenti di sini aja, Bang. Nih, masih ya. Delia? Ngapain dia di situ sendirian? Ya. Hei. Lo kenapa sih? Kok lo nangis? Tumben-tumbenan seorang Delia tampang preman kayak gini nangis. Lu mau ngapain di sini ya? Cuman bohong ngina-ngina gue doang. Lagian lu ngapain duduk di situ? Deket-deket sama kuman kayak gue. Mau lo? Nggak takut? Udah sana. Iya, gue salah. Gue mau minta maaf sama lo. Karena gue udah ngomong yang enggak tentang lo. Udah santai aja. Gue bukan begini karena lo kok. Terus?
gue tadi ketemu Ardito. Ardito pacar lo dulu itu? Iya, tapi kan dulu. Gue udah lama putus sama dia. Lo tau kan gue tuh orangnya kayak gimana? Gue tuh orang yang susah untuk mengambil hinaan orang. Kayak lo aja deh. Misalnya lo ngina gue, lo bilang gue kuman lah, lo bilang gue dekil, lo bilang gue jorok. Gue santai aja, tapi pas Dito ngehina gue tuh rasanya kayak sakit banget aja. Kayak dalam nusuk di hati gue. Jadi udahlah, nggak usah diambil hati, Gue kayak cewek ya, nangis mulu dari tadi. Kamu bukan cewek. Iya juga. Udahlah, makasih ya udah dengerin curhatan gue. Santai aja kali, Del. Ya, kapanpun lo butuh teman curhat, lo pengen cerita-cerita, lo bisa kok hubungin gue. Gue juga orangnya nggak bocor, jadi gue bisa jaga rahasia lo. Aman 100%. Oke. Ya udah deh, gue balik ya. Udah sore. Del, tunggu. Lo anterin gue balik ya. Gue juga udah nggak mungkin ke bengkel jam segini. Oke, bayar ya. Iya. Yaudah yuk. Lo kedinginan. Ngapa lo nanya-nanya? Jangan macem-macem lo ya. Kok lo langsung ngegas sih? Ini nih otak-otak negatif thinking nih. Orang gue cuma nanya kok. Ya bukan negatif thinking, gue kan antisipasi. Gue kirain lo udah nikah. Lo kentut ya? Iya, lo kenapa? What? Lo gak malu apa kentut depan gue? Hah? Ngapain mesti malu? Gue sama lo tuh udah dari SMA, lo nyaman-nyaman aja kok gue. Biasa aja. Kenapa bau ya? Tanya lagi ya, bau lah. Ya sorry dong bro, kok ngegas sih? Tadi lo nanya apaan sih? Gue lupa. Gue bilang gue kirain lo udah nikah. Oh, mana ada cowok yang mau sama gue. Itu sadar diri. Penampilan lo kayak preman gini terus kentut sembarangan. Yang ada cowok ilfil kali deket-deket sama lo. Judgmental lo orangnya. Emang mana bini lo, mana? Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Udah punya belum? Belum. Ya, oh, begini. Ngejek-ngejek tapi dianya sendiri single. Buat apa, bos? Dingin, bos.
Tuhan, gue lupa. Apaan? Bokap gue sama adik-adik gue belum makan, kan gue harus pulang. Yuk cabut yuk. Tunggu. Apaan sih? Lo anterin gue pulang kan? Apaan gue nganter lo pulang, aduh udah. Tunggu dong. Gue ikut. Aduh, nyusahin gue aja sih lo. Tapi lo, gue bakal ngebut ya. Kalau lo sampai peluk-peluk gue tinggal dong lo. Iya. Udah buruan gue kedinginan nih. Mas lo doang yang kedinginan ya. Lo juga. Malam-malam. Makasih ya. Lo udah anterin gue pulang. Ya, udah nggak usah pakai basa-basi, cepetan. Gue mau cabut, helm gue. Iya sabar. Galak banget sih. Lo galak banget sih lo jadi tukang ojek. Gak ada pelanggan pada kabur kali. Sama lu doang gue kayak gini. Siapa suruh lo ngeselin? Hah? Hati-hati. Gue masuk ya. Hati-hati apaan? Bayar. Oh iya. Lupa gue. Lupa gue. Cepet jangan lelet dong. Ayah sama adik-adik gue belum makan nih. Cepet Iya nungguin. maaf. Gue lupa nih. Nih. Masih tip lagi. Cabut ya. Kayaknya Delia berubah kayak gini itu semenjak dia jadi tulang punggung keluarga deh. Imran, kamu di dalam ya? Aduh. Lama banget sih. Mama apa-apaan sih? Tuh, lihat gak? Imran ini lagi mandi. Mama, tuh ada tamu. Lihat dulu deh. Udah, kamu aja tuh. Kok aku gak mungkin dong, pas aku begini keluar. Ya kan mama juga gak mungkin. Mama udah nahan dari tadi. Sudah, kamu aja sana. Oh, Mama. Mama. Assalamualaikum. Pagi, Bapak ganteng. Ya, pagi Mbak. Nyari siapa ya? Ya nyari Bapak ganteng lah. Ngapain? Jangan bingung gitu dong, Bang. Saya kesini cuma mau nawarin obat kuat aja kok, dagangan saya. Maaf ya Mbak ya. Tapi saya nggak konsumsi obat kuat kayak begini, oke? Saya ini masih bujangan. Wah, kebetulan sekali. Emang jodoh gak kemana ya, Bang? Saya belum taken loh. Masih single. Saya juga siap kok diajak ke KUA sekarang. KUA mau ngapain? Mau nawarin obat kuat ke penghulu? Masa jual obat ini ke penghulu? Ya buat daftar kita nikah. Mbak, gini ya Mbak. Mbak kalau mau cari jodoh, bukan di sini. Tuh, di depan komplek itu, perempatan tuh ada namanya Pak Andi. Nah, dia udah siap nikah, sama dia aja. Udah Mbak, sana deh pulang. Saya nggak pakai obat-obat kuat juga. Udah, sana. Hush. Hush. Ayah, Iya, Delia berangkat ngojek ya? jangan lupa pesan ayah ya. Ayah pengen melihat kamu segera menikah. Iya ya, itu Delia udah serahin sama yang di atas aja. Delia berharap semoga ayah selalu sehat dan suatu saat Delia bisa menikah. Kamu kan bisa temuin Ardito. Dia itu cinta banget sama kamu, Del. Ya mudah-mudahan aja Ardito bisa jadi jodohnya kamu, iya kan? Iya ya, ya nanti semoga bisa ketemu sama Ardito. Amin. Amin. Ya udah ya kalau gitu Delia pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jadi kepikiran sama Delia. Gue yakin Delia itu berubah gara-gara dia sibuk ngurusin bokap sama adik-adiknya. Mumpung gue libur, apa gue
gua ke rumahnya Delia aja ya? Boleh deh, gua mau ke rumahnya Delia. Nikah, nikah. Nikah. Kata ayah gue harus cepat-cepat nikah. Ya nikah sama siapa? Ardito. Gue dikenalin aja enggak. Yang ada nyakitin hati gue. Dah. Fokus. Gue sekarang mendingan kerja, cari duit. Gak ada waktu buat galau-galau, menye-menye kayak gini. Pas banget nih. Pucuk dicinta ulam tiba. Emang kalau rezeki gak bakal kemana. Pas banget ada pesenan. Serius. Kenapa sih? Restonya Imron mulu. Males banget ketemu orang so higienis kayak gitu. Baru aja gue ngomongin prinsip. Kerja keras lah, apalah. Dan resto Imron lagi. Bete gue. Semoga aja Delia surprise kalau tiba-tiba gue datang. Kok dapet ojolnya Delia sih? Gak surprise dong ntar. Gue cancel dulu deh. Gimana sih? Nah, gini dong. Sis nih, di-cancel sama dia. Gitu dong, lu tahu banget. Emang Tuhan Maha tahu gue males ketemu nih orang, langsung dia cancel. Oke, fine. Gue bisa menikmati hari gue dengan indah. Bye, Imron. Siap, Mbak. Siang, Bapak ganteng. Ya, kok gitu sih, Bang? Ya udah, pokoknya gitu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Imron kan? Iya, betul, Pak. Temannya Delia waktu SMA. Iya, Pak. Saya kesini mau ketemu sama Delia. Delianya ada? Delia baru aja berangkat ngojek. Oh. Ada perlu? Kalau lagi nggak sibuk, bisa temenin Bapak nggak ngobrol di dalam? Boleh, Pak, boleh. Ayo, mari. Masih Sini, saya bantu, Pak. Nggak usah. Delia melarang orang-orang untuk membantu Bapak supaya Bapak tuh bisa mandiri, bisa berjalan dan bergerak lagi. Ya, terima kasih ya. Ayo silakan masuk. Ayo dek. Ya begitulah nak.
Habis mau bagaimana lagi? Kondisi bapak yang seperti ini yang membuat Delia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah. Pak, boleh nggak saya bantu-bantu beres-beres di sini? Nggak usah, Nak Imron. Bapak tuh nggak mau ngerepotin kamu. Enggak, Pak, enggak. Imron sama sekali nggak ngerasa kerepotan kok. Lagian kan, ya Delia mungkin sibuk di luar jadi nggak sempet beres-beres rumah. Imron seneng kalau bisa bantu. Boleh ya, Pak? Semenjak ibu meninggal, terus ayah juga terserang stroke, gue mau gak mau jadi tulang punggung keluarga. Semenjak itu juga gue gak punya waktu buat merawat diri gue, buat melihat penampilan gue, ngurusin apapun yang ada di diri gue. Ya lu lihat sendiri penampilan gue sekarang jadi kayak gimana. Karena emang waktu gue semuanya tersita untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan ekonomi keluarga gue. Lo mau bantuin gue nggak? Apa yang bisa gue lakuin buat lo? Jadi kemarin kan gue sempat cerita sama lo kan. Gue tuh sakit hati banget. Gue sampai sekarang jujur masih sakit hati banget karena si Dito menghina gue soal yang kemarin. Jadi gue tuh pengen berubah. Gue pengen dia tuh ngenalin gue lagi. Cuman gue nggak tahu caranya gimana. Tunggu. Maksudnya lo mau balikan sama Dito? Iya, gue pengen berubah, bukan pengen balikan. Tapi kalau misalnya dia mau balikan sama gue, ya itu nilai plus buat gue. Ya gue nggak akan nolak sih. Lo masih cinta ya sama Dito?
Ya, Iya sayang. sarapan sama obat udah Delia taruh di meja makan. Delia mau berangkat dulu ya. Iya, kasih ya. Kamu nggak pakai jaket ojol kamu? Enggak. Kamu mau kemana Del? Jadi sebenarnya Delia itu mau kursus ya. Kursus buat jadi perempuan tulen. Biar cepet dapet jodoh ya. Iya ya. Ayah doain semoga berhasil ya. Amin, makasih ya. Ya udah kalau gitu nanti Delia terlambat, jadi Delia berangkat dulu ya. Iya. Stop. Wah, gue udah hafal banget nih. Hafal gue nih. Apa di tangan lo? Hah? Tuh kan? Tuh kan? Gue udah hafal banget lo, awas. Ya lo kan dari luar, pasti banyak kuman, jadi harus diserilin dulu. Lo alasannya gitu mulu. Kurang ajar lo ya. Lo nih yang harus disterilin nih. enggak, Lo tuh yang banyak kuman, tau gak lo? Lo tuh kuman, tau gak? Enggak.
Tante, saya mau bilang makasih banyak udah diajarin segala macem sampai bisa dandan. Sekarang Delia bisa berpenampilan dengan baik. Iya, sama-sama. Tante juga seneng kok bantuin kamu bisa dandan, bisa jalan, bisa masak, ya kan? Pokoknya sukses terus buat kamu ya, Delia. Makasih Tante, amin. Im, gue juga mau makasih ke lo. Karena lo selama ini udah ya sabar ngadepin gue dan kenalin gue ke Tante. Sama-sama. Gue juga doain semoga lo bisa balikan lagi sama mantan lo. Amin. Makasih ya. Ya udah kalau gitu Delia pamit dulu Tante. Assalamualaikum. Daim. Hai Tante Im. Udah, kalau kamu sedih, kamu boleh kok tiduran di pundak mama. Apaan sih, Mah? Alah, emang mama nggak tahu kalau kamu itu suka sama Delia, ya kan? Tapi tuh sebenarnya mama tuh kan ngajarin dia dandan, jalan, sama masak itu supaya dia tuh suka sama kamu. Tapi nyatanya, ya ampun. Kok jadi mama yang nangis sih? Emang nggak boleh ya? Tahu ah. Imran! Ya ampun! Imran! Assalamualaikum. Ya. Hai, selamat sore. Sore. Kamu Adelia kan? Masih ingat aku nggak? Ardito, pacar kamu dulu. Dito. Maaf, aku nggak kenal sama kamu. Aku tukang ojek yang tempo hari datang dan ribut sama adik kamu. Tujuan aku datang ke sini, aku mau bawain makanan buat adik kamu sebagai permintaan maaf aku karena waktu itu aku udah telat. Nih makanannya. Ya. Ada siapa, Kak? Hai. Ah? Nih aku bawain makanan buat kamu sebagai permintaan maaf kan kemarin terlambat. Serius buat gue? Haha, kebetulan banget di rumah lagi gak ada makanan. Makasih ya. Ya, sama-sama. Kok lu cantik sih? Gak apa-apa. Makasih. Dah. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Oke. Del. Ya? Aku mau benar-benar minta maaf banget soal kemarin, soalnya aku udah bersikap kasar dan gak ngenalin kamu karena benar-benar sorry tuh saya kemarin tuh kamu tuh benar-benar kayak laki-laki nggak sefeminim ini. Sekarang lihat kamu dong, aku udah benar terpesona, tau gak sih? Kamu berubah banget. Nggak apa-apa kok. Udah aku maafin. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Sampai ketemu. Del, bentar. Sebagai permintaan maaf aku karena aku udah bersikap kasar kemarin dan nggak senonoh, jadi kayaknya gimana kalau nanti malam minggu aku ajak kamu ngedate sebagai permintaan maaf aku. Ya, hitung-hitung mungkin kita bisa nostalgia masa-masa SMA kita, zaman pacaran kita dulu. Oh. Mungkin masih ada rasa yang tertinggal atau ya. Bentar aku pikir dulu ya. Oke. Oke.
Oke, malam minggu. Ya, malam minggu. Nanti aku izin sama bos aku biar aku nggak ngojek dulu malam minggu. Oke. See you. Bye. Bye, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Del. Del. Hey. Ya. Kenapa sih ngelamun aja? Hah? Ngelamunin apa? Enggak. Bukan apa-apa. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Penting banget. Udah. Oke. Ya. Kamu mau nggak balikan lagi sama aku? Meskipun rasanya hati gue belum serak, tapi ini semua gue lakuin demi penuhin permintaan ayah. Iya, oke, gue mau. Iya. Berarti mulai sekarang aku boleh manggil kamu sayang lagi dong? Iya, boleh. Ngeliat Delia sama Ardito, hati gue kenapa nggak enak gini ya? Gue harus pergi dari sini dan ikhlasin Delia. Makasih ya sayang ya, udah nerima cinta aku lagi. Ini makannya dimakan dong. Ini aku pesan spesial buat kamu loh. Oh, iya. Yaudah yuk. Kita makan ya. Sorry banget nih. Apaan sih Del, hah? Lu bikin malu aja tau gak sih lo? Lu tuh ya, kalau emang mau didandanin gimana juga, kalau emang dasarnya kampungan, udah tetap aja lu kampungan. Apa lo bilang tadi? Kampungan. Lo bilang gue kampungan, lo yang kampungan. Asal lo tahu ya, gue dulu ninggalin lo karena lo nggak pernah bisa ngehargain gue dan keluarga gue. Dan sekarang gue nyesel mau balikan sama lo lagi. Cabut. Lu cabut lu. Cabut sana. Gue yang nyesel ngajak lu balikan, tau gak? Dari dulu sampai sekarang, Ardito emang gak pernah bisa bikin gue nyaman. Beda lah sama... Ya, kapanpun lo butuh teman curhat, lo pengen cerita-cerita, lo bisa kok hubungin gue. Gue juga orangnya gak bocor, jadi gue bisa jaga rahasia lo. Aman 100%. Lepasin banget sekarang, lo ngapain sih? Gak mau, gue takut. Lo kedinginan. Kenapa lo nanya-nanya? Jangan macem-macem lo ya. Delia yang benar, ayo. Nah, Udah, lo sabar ya, jangan sedih lagi. Itu Imran bukan sih? Imran? Del, tunggu. Kok lo di sini?
Dan lo kenapa nangis? Ardi itu yang nyakitin lo lagi? Bukan Dito yang nyakitin gue. Tapi lo, Im. Maksudnya? Ya, gue nggak tahu apa yang terjadi sama diri gue. Tapi yang jelas, gue nggak bisa bohongin hati gue kalau gue sebenarnya nggak sayang sama Dito. Lo yang gue sayangin. Dan sekarang lo udah nemuin belahan jiwa lo. Dan gue seneng. Gue mau ngucapin selamat buat kalian berdua. Tunggu. Yang lo maksud belahan jiwanya Imron itu gue. Sorry nih, bukannya gue ikut campur urusan kalian. Tapi gue sama Imron itu gak ada hubungan apa-apa. Gue sama Imron itu cuma sebatas ya atasan sama asisten aja, gak lebih. Tadi bukannya kalian pegangan tangan? Oh, itu tadi gue lagi nenangin Imron. Lagi galau dia biasa. Lo galau kenapa? Ya, jujur tadi gue ngeliat lo lagi dinner sama Ardi itu. Dan itu bikin gue sakit hati, Del. Tapi gue memilih untuk diam dan pergi. Karena gue gak mau sampai ngerusak kebahagiaan lo. Gue kira kita memiliki perasaan yang sama. Lo mau nggak jadi pacar gue? Tapi kan gue tukang ojek. Gue gak bisa bersih, bebas dari kuman, gak bisa cantik, gak bisa dandan tiap hari kayak gini. Masih mau lo? Iya, lo nggak perlu khawatir soal itu. Ya, gue tetap pengen lo jaga kebersihan sih supaya gue nggak pengen aja lo gampang sakit. Dan kalau soal ngojek, lo keluar kena debu, itu lo nggak perlu khawatir dan nggak perlu lo pikirin lagi. Karena gue akan gantiin posisi lo untuk cari nafkah.